Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita yang penuh dengan drama, dilema, dan keputusan berat. Sebelum kita mulai kisah ini, kami mohon dukungan dari sahabat semua dengan menekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Dukungan dari kalian sangat berarti untuk kami agar bisa terus menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih. Dan mari kita mulai perjalanan emosional ini. Hujan deras mengguyur atap rumah saat Rahman dan Sari duduk di meja makan, tanpa sepatah kata pun terucap. Suasana dingin menyelimuti ruangan, seolah mempertegas jarak yang telah lama terbentang di antara mereka. Sendok dan garpu mereka bahkan tak bersuara ketika menyentuh piring. Di antara mereka, ada keheningan yang lebih bising daripada pertengkaran apapun yang pernah mereka lalui. Rahman menatap kosong keluar jendela, sementara Sari hanya menunduk, sesekali menyentuh makanan tanpa benar-benar memakannya. Dalam sunyi itu, Rahman menyadari bahwa cinta yang dulu pernah menyala, kini hanya tinggal abu. Di benak Rahman, perpisahan ini sudah lama terlintas. Selama beberapa bulan terakhir, hubungan mereka telah berubah menjadi ladang pertempuran kecil yang terus-menerus, tanpa ada jeda untuk sekadar bernapas. Apapun yang mereka lakukan bersama, makan malam, menonton televisi, bahkan tidur di ranjang yang sama, terasa hampa. Kehangatan yang dulu mereka rasakan kini hilang tanpa jejak. Rahman tak bisa mengingat kapan terakhir kali dia tersenyum pada Sari dengan tulus. Setiap kali mereka bertukar pandang, ada sesuatu yang patah, sesuatu yang tak bisa diperbaiki. "Kenapa kamu diam saja?" Suara Sari terdengar pelan namun jelas, memecah keheningan. Matanya penuh dengan kelelahan, baik fisik maupun emosional. Rahman terkejut, seolah dipaksa kembali ke kenyataan. Namun, bukannya menjawab, dia hanya menatap piringnya, menghindari tatapan istrinya. Di dalam hatinya, keputusan telah bulat, tapi kata-kata itu begitu berat untuk diucapkan. Dia tahu, setelah dia membuka mulut, tak ada jalan kembali. Namun, diam terlalu lama juga hanya akan memperpanjang penderitaan mereka berdua. Aku rasa kita harus berhenti berpura-pura. Akhirnya, kata-kata itu keluar, terdengar lebih dingin dari yang Rahman bayangkan. Sari menegakkan punggungnya, wajahnya tegang, seolah sudah siap mendengar apa yang akan datang. Namun tetap terluka ketika kata-kata itu benar-benar terucap. Rahman melanjutkan, "Kita sudah berusaha, tapi rasanya tidak ada yang berubah. Semuanya hanya makin buruk. Aku tidak tahu bagaimana lagi caranya kita bisa memperbaiki ini." Sari terdiam sejenak, seolah mencerna setiap kata yang baru saja dia dengar. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi dia menolak untuk menangis. Dia sudah terlalu sering menangis dalam beberapa bulan terakhir, dan kali ini, dia tak ingin tampak lemah di hadapan Rahman. "Jadi, ini akhirnya? Kamu menyerah begitu saja?" Suaranya terdengar getir, penuh kekecewaan. Meski dalam hatinya, Sari sudah menduga ini akan terjadi, tetap saja kenyataan bahwa Rahman benar-benar menyerah terasa seperti pukulan berat. Rahman menghela napas panjang. "Ini bukan soal menyerah, Sari. Ini soal menerima kenyataan bahwa kita tidak lagi bahagia. Kita berdua tahu itu. Kita terus bertengkar, saling menyakiti. Dan aku tidak ingin melanjutkan ini lebih lama lagi." Meski dia berusaha terdengar tegar, hatinya terasa berat. Rahman tahu dia tak hanya berbicara soal perpisahan, tapi juga tentang hancurnya mimpi-mimpi yang dulu mereka bangun bersama. Sari berdiri dari kursinya, berjalan menuju jendela, menatap keluar tanpa benar-benar melihat apapun.
Air mata yang sejak tadi dia tahan akhirnya mengalir. Aku selalu berpikir kita bisa memperbaikinya. Mungkin kita hanya perlu waktu, atau mungkin butuh perubahan, tapi kamu benar. Mungkin kita sudah terlalu jauh hancur. Suaranya bergetar, namun ada penerimaan yang pahit di dalamnya. Dia tak lagi menuntut jawaban atau penjelasan. Kenyataan telah berbicara lebih jelas dari kata-kata apapun. Malam itu, di bawah gemuruh hujan yang tak kunjung reda, mereka berdua duduk dalam diam yang lebih dalam dari sebelumnya. Tak ada lagi pertengkaran, tak ada lagi kata-kata pedas. Yang tersisa hanya keheningan. Keheningan yang menandai akhir dari sebuah babak dalam hidup mereka. Seminggu setelah perceraian mereka disahkan, Rahman merasa hidupnya berubah menjadi ruang kosong yang sunyi. Setiap sudut rumah yang dulu ia huni bersama Sari terasa asing. Keheningan semakin terasa menusuk ketika dia terbangun di tengah malam, hanya untuk menemukan tempat tidur di sebelahnya kosong. Sari sudah pergi, dan meskipun Rahman tahu ini adalah keputusan yang tepat, tetap saja perasaan bersalah menghantuinya. Di tengah kesendirian itu, satu-satunya tempat Rahman merasa sedikit lebih tenang adalah rumah Ibu Nur. Ibu Nur adalah sosok yang selalu bijaksana dan tenang. Meskipun Rahman baru saja menceraikan putrinya, Ibu Nur tak pernah menunjukkan tanda-tanda kebencian atau menyalahkan. Sebaliknya, dia menerima Rahman dengan hangat, bahkan mengundang Rahman untuk makan malam di rumahnya agar tidak terlalu merasa kesepian. "Kamu masih keluarga, Rahman. Apapun yang terjadi, rumah ini akan selalu terbuka untukmu," ujar Ibu Nur suatu sore ketika mereka duduk bersama di teras rumahnya. Kata-kata itu menenangkan Rahman, memberinya rasa nyaman yang sudah lama ia rindukan. Malam demi malam, Rahman semakin sering berkunjung ke rumah Ibu Nur. Awalnya, dia hanya ingin mencari pelarian dari rumahnya yang terasa semakin hampa. Namun, lama-kelamaan, kunjungan-kunjungan itu menjadi lebih dari sekadar mengisi kekosongan. Mereka duduk berbincang tentang banyak hal, masa lalu, kenangan tentang Sari, hingga hal-hal sepele yang membuat Rahman bisa sedikit tersenyum lagi. Ibu Nur, dengan tutur katanya yang lembut, membuat Rahman merasa didengar, dimengerti, dan diterima. Pada suatu malam yang dingin, Rahman menceritakan perasaannya yang campur aduk sejak perceraian dengan Sari. Dia mengungkapkan bahwa meskipun dia tahu perpisahan itu adalah keputusan yang tepat, hatinya masih berat. "Aku hanya merasa, entah bagaimana, aku telah gagal," ucap Rahman pelan, menunduk. Ibu Nur meletakkan tangan di bahu Rahman, memberikan sentuhan yang begitu lembut namun menenangkan. "Tak ada yang bisa kita sebut sebagai kegagalan dalam cinta, Rahman. Kadang cinta hanya berubah. Yang penting, kita bisa belajar dari itu." Ada sesuatu dalam cara Ibu Nur menatap Rahman malam itu yang membuatnya merasa berbeda. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Rahman merasa ada seseorang yang benar-benar memahaminya. Wajah Ibu Nur begitu teduh, dengan sorot mata yang penuh perhatian, seolah ingin menenangkannya dari segala kesedihan yang telah menghimpitnya. Tanpa dia sadari, Rahman mulai melihat Ibu Nur bukan hanya sebagai mertuanya, tapi sebagai seseorang yang ia butuhkan, seseorang yang bisa mengisi kekosongan hatinya. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Rahman dan Ibu Nur semakin erat. Awalnya, Rahman berusaha mengabaikan perasaannya yang mulai tumbuh terhadap Ibu Nur, menganggapnya sebagai bentuk pelarian semata. Namun, semakin sering mereka bersama, semakin jelas bahwa ada perasaan lain yang muncul. Perasaan yang tak pantas, mungkin, tapi tak bisa dia hindari. Setiap kali Rahman meninggalkan rumah Ibu Nur, hatinya dipenuhi kebimbangan yang semakin kuat. Suatu malam, ketika Rahman hendak pulang, Ibu Nur menghentikannya di depan pintu.
Rahman, panggilnya pelan, sambil menggenggam tangannya sebentar. Aku tahu ini semua sulit untukmu. Tapi ingat, kamu tak perlu menghadapi semuanya sendirian. Aku di sini. Kata-kata itu terdengar lebih dalam dari sekadar ucapan simpatik. Rahman bisa merasakan ada sesuatu di balik tatapan Ibu Nur, sesuatu yang tak bisa dia abaikan lagi. Jantungnya berdegup kencang, dan untuk sesaat, dia merasa takut akan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Rahman pulang malam itu dengan pikiran yang tak tenang. Di dalam dirinya, perasaan bersalah terhadap Sari kembali menghantui. Bagaimana mungkin dia bisa merasakan hal seperti ini kepada ibu mantan istrinya? Namun, ada kekuatan yang tak bisa ia abaikan. Sesuatu yang membuatnya selalu ingin kembali ke rumah Ibu Nur. Rahman tahu bahwa apa yang dirasakannya sekarang bukan lagi sekadar perasaan biasa. Tapi apa yang akan terjadi jika perasaan itu berkembang? Di titik ini, hidupnya mulai bergerak ke arah yang tak terduga, membawa Rahman ke dalam pusaran perasaan yang penuh dilema. Waktu terus berlalu, dan hubungan antara Rahman dan Ibu Nur semakin sulit untuk diabaikan. Setiap kali Rahman datang ke rumahnya, suasana berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Ada keintiman yang berkembang di antara mereka, perlahan tapi pasti. Rahman merasa hidupnya kembali mendapatkan warna, namun perasaan bersalah terus menghantuinya. Setiap kali dia memandang Ibu Nur, hatinya bergolak antara cinta yang tulus dan kesadaran akan betapa tidak pantasnya perasaan itu. Suatu malam, ketika Rahman dan Ibu Nur sedang duduk di teras, hujan turun dengan deras. Suara gemericik air yang jatuh dari atap rumah menemani keheningan di antara mereka. Rahman merasakan ada sesuatu yang mendesak di dalam dadanya, seolah-olah perasaan yang selama ini dia tahan akan pecah kapan saja. Ibu Nur duduk di sebelahnya, menatap hujan yang jatuh tanpa berkata-kata, namun kehadirannya terasa begitu kuat. Rahman memberanikan diri memecah keheningan. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya, tapi aku rasa aku sudah tidak bisa mengabaikan perasaanku lagi. Ucapnya pelan, suaranya bergetar. Ibu Nur menoleh, sedikit terkejut, tapi tidak sepenuhnya. Rahman bisa melihat kebingungan dan kecemasan di matanya, namun juga ada kehangatan yang selama ini membuatnya jatuh hati. Rahman, Ibu Nur mulai berbicara dengan suara lembut, namun Rahman memotongnya. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku seharusnya tidak merasakan ini, tapi aku mencintaimu. Bukan sebagai menantu kepada mertuanya, tapi lebih dari itu. Suara Rahman pecah di akhir kalimatnya, seolah dia telah mengakui sesuatu yang dia sendiri takut untuk pahami. Ibu Nur terdiam, membiarkan kata-kata Rahman mengendap dalam pikirannya. Dia tahu perasaan Rahman sudah lama tumbuh, dan sejujurnya, dia pun tak bisa memungkiri perasaannya sendiri. Hubungan mereka yang dimulai sebagai pelarian dari kesepian kini telah berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih kuat, dan lebih rumit. Rahman, kita tidak bisa seperti ini. Ibu Nur akhirnya menjawab, meski suaranya terdengar rapuh. Aku ini ibunya Sari. Bagaimana mungkin kita bisa melangkah lebih jauh? Rahman merasa hatinya tersayat mendengar itu. Namun dia tahu bahwa perasaan ini bukan sesuatu yang bisa dia buang begitu saja. Aku tahu ini rumit. Tapi aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Aku mencintaimu, dan aku siap menghadapi apapun konsekuensinya. Rahman menatap mata Ibu Nur dalam-dalam, mencari jawaban dari keraguan yang terpantul di wajahnya. Ibu Nur, di sisi lain, berada di ambang dilema yang lebih besar dari yang pernah dia bayangkan. Setelah keheningan yang panjang, Ibu Nur menghela napas berat, seolah menanggung beban yang tak terlihat. Rahman, aku juga mencintaimu, ucapnya pelan,
penuh keraguan namun tulus. Pengakuan itu terasa seperti ledakan di dalam dada Rahman. Namun di balik kegembiraan itu, dia tahu bahwa cinta ini datang dengan harga yang sangat tinggi. Tapi jika kita melanjutkan ini, apa yang akan terjadi pada Sari? Pada hidup kita? Bagaimana masyarakat akan memandang kita? Rahman tidak memikirkan semua itu. Yang dia tahu hanyalah perasaannya kepada Ibu Nur semakin kuat dari hari ke hari. Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Yang penting adalah kita. Kita bisa melewati ini bersama, Ibu Nur, jawab Rahman, menggunakan panggilan yang kini terdengar asing di telinganya. Dia menatap Ibu Nur dengan penuh harapan, berharap bahwa cinta mereka bisa mengatasi segala halangan yang ada. Namun, Ibu Nur tetap gelisah. Dia tahu betul bahwa cinta seperti ini tidak mungkin diterima begitu saja oleh masyarakat, apalagi oleh Sari, putrinya sendiri. Namun, di lubuk hatinya yang terdalam, Ibu Nur menyadari bahwa dia juga tidak bisa lagi membohongi dirinya sendiri. Cinta itu ada, dan semakin lama mereka menahannya, semakin kuat ia tumbuh. Di malam yang basah oleh hujan, mereka berdua berdiri di ambang keputusan besar yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Di tengah hujan yang terus turun, Rahman mengambil tangan Ibu Nur dengan lembut. Apapun yang terjadi, aku akan melindungimu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, katanya dengan penuh keyakinan. Untuk sesaat, Ibu Nur merasa hatinya luluh oleh janji itu. Namun, meski cinta mereka begitu kuat, dunia di luar sana penuh dengan tantangan yang siap menguji mereka. Apa yang dimulai sebagai keintiman sederhana kini telah berubah menjadi cinta yang tak terduga, membawa mereka ke dalam pusaran yang tak bisa dihindari. Kabar pernikahan Rahman dan Ibu Nur akhirnya sampai ke telinga Sari, menghantamnya seperti badai yang datang tanpa peringatan. Saat pertama kali mendengarnya, dia mengira itu hanya rumor yang beredar di lingkungan. Namun, saat kebenaran itu terungkap, bahwa mantan suaminya, pria yang pernah ia cintai, kini telah menikahi ibunya sendiri, Sari merasakan dunia di sekelilingnya runtuh. Perasaannya campur aduk antara marah, bingung, dan dikhianati oleh dua orang yang seharusnya paling ia percaya. Sari tidak bisa membayangkan bagaimana hal ini bisa terjadi. Setelah perceraian, dia memang terluka, tapi tidak pernah berpikir hubungan Rahman dengan ibunya bisa melangkah sejauh itu. Bagaimana bisa seorang ibu, yang seharusnya menjadi tempat berlindung dan memberikan nasihat bijak, justru mengambil posisi sebagai pengganti putrinya di sisi mantan suaminya? Di dalam kepalanya, pertanyaan-pertanyaan itu berputar liar, dan setiap kali ia memikirkannya, rasa sakit di dadanya semakin dalam. Suatu sore, Sari memutuskan untuk mengonfrontasi ibunya. Dia tidak bisa lagi menahan perasaannya. Di depan rumah yang dulu ia tinggali, langkah kakinya terasa berat, namun tekadnya sudah bulat. Saat Ibu Nur membuka pintu, wajahnya sedikit terkejut melihat Sari yang datang tanpa pemberitahuan. "Sari, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Ibu Nur dengan suara lembut, meskipun ada kegelisahan yang tersirat. Tanpa banyak bicara, Sari masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ruang tamu, matanya dipenuhi dengan amarah yang tertahan. "Bagaimana ibu bisa melakukan ini padaku? Rahman adalah suamiku. Apa ibu tidak memikirkan perasaanku sama sekali?" Suara Sari pecah, tidak lagi bisa menahan emosi yang telah terpendam. Ibu Nur hanya terdiam, wajahnya penuh dengan rasa bersalah yang tak bisa ia sembunyikan. "Aku tahu ini sulit untuk diterima, Sari. Tapi, cinta datang tanpa kita duga. Aku tidak pernah ingin menyakitimu," jawab Ibu Nur dengan pelan, berusaha menjelaskan. Namun, bagi Sari, penjelasan itu terdengar kosong. Cinta?
Bagaimana bisa ibu bicara tentang cinta ketika yang ibu lakukan adalah menikamku dari belakang? Ibu sudah menghancurkan semua yang tersisa dari hidupku. Sari tak kuasa menahan air matanya. Rahman, yang mendengar keributan itu dari dalam, keluar dan berusaha mendekati Sari, tapi dia langsung disambut dengan tatapan penuh kebencian. Aku tidak menyangka kamu bisa serendah ini, Rahman. Ucap Rahman tak bisa berkata apa-apa. Dia tahu bahwa tidak ada kata-kata yang bisa meredakan amarah dan kekecewaan Sari. Dia mencoba mendekat, namun Sari mundur selangkah, menjauh. Aku tidak butuh penjelasanmu, Rahman. Kamu bukan hanya menghancurkan pernikahan kita, tapi juga merusak hubunganku dengan ibuku sendiri. Kamu sudah mencuri semuanya dari aku. Tangis Sari semakin keras, mengisi ruangan dengan rasa sakit yang tak terkatakan. Ibu Nur mencoba mendekati Sari, namun Sari menepis tangannya. Jangan sentuh aku, Bu. Aku tidak tahu siapa lagi yang bisa aku percaya sekarang. Ada jeda yang panjang setelah kata-kata itu keluar dari mulut Sari, seolah waktu berhenti untuk sejenak. Rahman dan Ibu Nur hanya bisa saling memandang, terjebak dalam rasa bersalah yang semakin dalam. Mereka tahu, dengan pilihan yang telah mereka buat, mereka telah menghancurkan sesuatu yang mungkin takkan bisa diperbaiki lagi. Setelah beberapa saat yang penuh dengan keheningan yang menyakitkan, Sari akhirnya berbalik dan pergi, meninggalkan mereka berdua dalam kepedihan yang menggantung. Ketika pintu tertutup di belakangnya, Rahman dan Ibu Nur hanya bisa berdiri dalam keheningan yang mencekam. Keduanya sadar bahwa cinta mereka, yang tampaknya begitu kuat, telah menciptakan kerusakan yang tidak terbayangkan. Kini, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka. Di luar rumah, Sari berjalan dengan langkah gontai, mencoba menjauh dari segala rasa sakit yang telah menimpanya. Air matanya terus mengalir, sementara hatinya hancur berkeping-keping. Hubungannya dengan ibunya mungkin takkan pernah pulih, dan Rahman, sosok yang dulu pernah ia cintai, kini menjadi musuh yang takkan bisa ia maafkan. Sari merasa dikhianati, tidak hanya oleh cinta, tapi oleh ikatan darah yang seharusnya paling ia percayai. Setelah konfrontasi yang menyakitkan dengan Sari, suasana di rumah Rahman dan Ibu Nur berubah drastis. Hubungan yang semula penuh kehangatan kini diselimuti oleh kabut penyesalan yang tebal. Meskipun mereka telah memilih untuk bersama, bayang-bayang Sari menghantui setiap percakapan mereka. Setiap senyuman terasa dipaksakan, dan keheningan yang menggantung di antara mereka semakin sering muncul, seperti hantu yang tak mau pergi. Rahman merasa dirinya terperangkap dalam labirin perasaannya sendiri. Sejak awal, ia tahu hubungannya dengan Ibu Nur akan menuai masalah, tapi ia tidak pernah membayangkan dampaknya akan sedalam ini. Rasa bersalah kepada Sari tumbuh semakin besar setiap harinya, dan meskipun ia mencintai Ibu Nur, kesadaran bahwa cinta mereka telah menghancurkan hubungan seorang ibu dan anak terus menghantuinya. Rahman mulai merasa bahwa mungkin ia telah membuat kesalahan yang tak termaafkan. Ibu Nur juga merasakan beban yang sama. Setiap kali dia melihat wajah Rahman, perasaannya terpecah antara cinta dan penyesalan. Cinta yang mereka bangun di tengah kesunyian kini terasa tercemari oleh luka yang tak terhindarkan. Lebih dari apapun, dia merasa bersalah pada Sari. Sebagai seorang ibu, dia seharusnya melindungi dan membimbing putrinya, bukan malah menjadi sumber rasa sakit yang begitu dalam. Namun, perasaan terhadap Rahman juga terlalu kuat untuk diabaikan, membuatnya terus terjebak dalam pusaran dilema moral yang semakin tak tertahankan. Pada suatu malam, Rahman duduk sendirian di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. Di luar, hujan turun deras,
mengingatkannya pada malam-malam ketika dia dan Ibu Nur pertama kali merasakan ketertarikan yang terlarang itu. Namun kali ini, hujan hanya membawa kesan muram, seolah-olah alam pun turut berduka atas apa yang terjadi. Ibu Nur masuk ke ruangan, melihat Rahman yang tenggelam dalam pikirannya. "Kamu menyesal?" tanya Ibu Nur pelan, suaranya penuh dengan keraguan dan kekhawatiran. Rahman tak langsung menjawab. Dia menatap Ibu Nur sejenak, melihat bayangan dari semua keputusan yang telah mereka buat bersama. "Aku tidak menyesali mencintaimu," jawabnya dengan suara berat, "tapi aku menyesal kita harus melukai Sari seperti ini. Aku tidak tahu apakah kita bisa memperbaiki semua ini, atau jika kita harus mencoba." Rahman akhirnya jujur tentang kebimbangan yang terus menggerogoti hatinya. Mendengar itu, hati Ibu Nur terasa remuk. Dia tahu bahwa meskipun mereka mencintai satu sama lain, luka yang mereka timbulkan terlalu dalam untuk sembuh begitu saja. "Aku juga merasakan hal yang sama," jawab Ibu Nur sambil menunduk, air mata mengalir perlahan di pipinya. "Aku tidak pernah ingin menyakiti Sari. Dia putriku, dan sekarang aku takut aku sudah kehilangan dia untuk selamanya." Perasaan kehilangan itu semakin menyelimuti Ibu Nur, seolah-olah cinta yang mereka bagi kini berubah menjadi kutukan. Rahman, yang selama ini berusaha tegar, mulai merasa kehilangan arah. Ia mendekat ke Ibu Nur, memegang tangannya dengan erat, namun kehangatan yang dulu ada di antara mereka kini terasa pudar. "Mungkin kita seharusnya tidak melanjutkan ini," ujar Rahman dengan suara bergetar, kalimat yang selama ini ia hindari. Ibu Nur menatapnya dengan mata yang penuh air mata. "Apa maksudmu, Rahman? Apa kita harus menyerah sekarang setelah semua yang terjadi?" Rahman terdiam. Dia tidak tahu jawabannya. Satu sisi hatinya ingin terus memperjuangkan cinta ini, namun di sisi lain, beban moral dan rasa bersalah kepada Sari semakin tak tertahankan. "Aku tidak tahu," Rahman akhirnya berkata. "Aku hanya merasa bahwa setiap langkah yang kita ambil semakin membawa kita ke dalam jurang yang lebih dalam. Aku tidak ingin kehilangan kamu, tapi aku juga tidak bisa terus hidup dengan rasa bersalah ini." Keheningan yang menyakitkan kembali menyelimuti mereka berdua. Di dalam hati masing-masing, mereka tahu bahwa cinta ini telah menjerat mereka ke dalam situasi yang hampir tak ada jalan keluarnya. Di tengah-tengah perasaan yang bercampur aduk, Rahman dan Ibu Nur terjebak dalam dilema antara cinta yang terus membara dan luka yang terus membesar. Mereka berdiri di persimpangan jalan yang penuh ketidakpastian, dengan masa depan yang tampak semakin suram. Suatu pagi yang muram, ketika Rahman hendak meninggalkan rumah untuk bekerja, dia dikejutkan oleh kedatangan seseorang yang tak pernah ia duga akan datang. Di depan pintu berdiri Sari, wajahnya pucat namun tatapannya penuh ketegasan. Ada sesuatu yang berbeda kali ini. Sari tampak lebih tegar, meski jejak luka di hatinya belum sepenuhnya hilang. Rahman menatapnya dengan rasa bersalah yang langsung menyergap dadanya. "Sari," Rahman hanya bisa berbisik, suaranya tenggelam oleh rasa penyesalan yang tak terucapkan. Sari mengabaikan sapaan